Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-12, bab 12, yaitu memilih untuk bersyukur. Memilih untuk bersyukur. Nah, bersyukur itu lawan katanya adalah mengeluh ya. Catat ya. Bersyukur itu lawan katanya adalah mengeluh. Pernah nggak kita dalam kehidupan ini kita ngeluh? Kalau kita pernah ngeluh, ke siapa ngeluhnya? Ya. Nah, jadi ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang mengeluh, ya, suka mengeluh dalam kehidupannya. Dia punya rumah, punya 3 orang anak, dan 3 anaknya itu semuanya tidur di kamar masing-masing. Berarti banyak ya kamarnya kan? Ya, ada 4 berarti dengan suaminya. Berarti sekecil-kecilnya rumah itu termasuk besar juga, karena kamarnya ada 4. Tapi dia merasa bahwa rumah itu sumpek banget, sempit. Dia merasa bahwa Tuhan itu nggak adil. Dia bilang sama Pak Pendeta, minta tolong sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, kenapa sih kehidupan saya ini rasanya sulit sekali? Saya sudah berdoa, sudah berusaha, sudah setia kepada Tuhan, tetapi tetap saja kehidupan kami nggak berubah-berubah. Kami begini-begini aja, Pak Pendeta. Aduh, sedih sekali saya. Gitu kan, dia bilang ke Pak Pendeta. Terus pendeta jawab, oke Bu Pendeta, Ibu, saya punya solusi. Ya. Oh, ada Pak Pendeta. Saya minta solusinya Pak Pendeta. Baik Bu, kalau Ibu mau solusi dari saya, tapi Ibu harus menurut apa yang saya suruh. Ibu itu jawab, iya Pak, asal saya kehidupannya lega, saya akan menurut. Nah, jadi begini Ibu. Ibu pulang, lalu Ibu suruh semua saudara-saudara Ibu, keponakan Ibu, sepupu Ibu, saudara-saudara Ibu lah pokoknya, ajak ke rumah, nginap semuanya di rumah. Oke lah pemerintah, memang idenya agak aneh, tapi saya harus menurut. Oke, jadi udah janji kan menurut ya. Dia pulang, menurut, dia panggil semua saudara-saudaranya, dia bawa keponakannya, dia bawa sepupunya, tinggal di rumah, semua nginep. Nah, Pak Pendeta sampaikan tadi bahwa seminggu lagi datang. Balik ke Pak Pendeta. Kemudian dirasa, wah ini rumah kok makin sumpek, gimana sih Pak Pendeta ini? Kasih ide nggak sesuai, padahal katanya solusi. Akhirnya seminggu berlalu dan balik lagi ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, gimana ini? Rumah saya malah makin sumpek, bukan bebas saya, bukan makin lega. Oke, kalau begitu Bu, kita lakukan langkah kedua. Sekarang, Ibu punya ayam nggak? Punya Pak Pendeta, saya punya ayam. Punya kambing? Punya Pak Pendeta. Oke, sekarang ayam-ayam Ibu, kambing-kambing Ibu, semuanya masukkan ke dalam rumah. Di dalam rumah semua tidurnya. Oh ini ide gila ini ya, pikirnya. Tapi udah janji bakal menurut. Jadi dia pulang, lalu bawa ayam semuanya. Dia bawa ayam-ayamnya, dia bawa kambing-kambingnya, tinggal di rumahnya semua. Waduh, ini malah makin sumpek. Udah sumpek, makin sumpek lagi. Wah, gimana sih Pak Pendeta ini? Ya, tapi Pak Pendeta juga sampaikan nanti seminggu lagi balik. Sumpek, dari kemudian hari berlalu, seminggu kemudian balik lagi ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, aduh gimana ini? Rumah saya makin sumpek. Masukin saudara-saudara saya, makin sumpek. Masukin kambing sama ayam, makin sumpek. Gimana Pak Pendeta? Oke, kalau begitu Bu, sekarang ayam-ayam Ibu, kambing-kambing Ibu masukin ke kandang. Pulangin ke kandang. Saudara-saudara Ibu, keponakan Ibu, sepupu Ibu, ya pokoknya saudara-saudara Ibu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Ya. Lalu datang lagi kemari.
Nah, diikutin kan, dia pulang, dia ambil semua ayamnya, dia masukin ke dalam kandang, kambingnya masukin ke dalam kandang, saudara-saudaranya disuruh pulang semua. Lega banget ya. Dia datang ke Pak Pendeta, lalu Pak Pendeta tanya, gimana Bu? Solusi saya, ya. Wah iya Pak Pendeta, bersyukur sekali, puji Tuhan. Rumah saya sekarang lega banget katanya gitu ya. Jadi dari cerita ini kita lihat di awal dan di akhir keadaan rumahnya sama aja. Nggak nambah, tanahnya nggak makin luas, rumahnya nggak makin besar, rumahnya sebegitu-segitu aja. Ya karena memang rumahnya sebenarnya sudah cukup lah, cukup besar untuk mereka. Karena anak-anaknya udah tidur di rumah masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan cerita ini sesuai dengan judulnya. Memilih untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah sebuah pilihan. Ya, bersyukur itu adalah sebuah pilihan. Nah, memilih ya, pilihan. Itu seperti ini. Misalnya kita ke restoran atau ke rumah makan gitu ya. Ada 20 makanan, selapar-laparnya kita. Nggak akan mungkin kita pesan 20 makanan itu ya, sebanyak apapun uang kita, nggak mungkin kita pilih semua menu restoran yang ada di restoran itu kan. Pasti paling cuma satu. Kalaupun kita kuat makan, paling cuma dua pilihan. Ya. Lalu kalau kita mau beli sepatu kita udah rusak, kita ke toko sepatu dengan orang tua kita, lalu kita lihat ada, pasti ada ratusan sepatu kan yang dipajang di toko. Sebanyak-banyaknya uang kita nggak mungkin milih semua sepatu yang ada di rak sepatu itu untuk kita beli bawa pulang, ya kan? Sehebat-hebatnya kita juga nggak mungkin milih sebanyak itu. Ya pasti kita akan pilih, wah ternyata banyak nih yang kita sukain ya kan, yang kita sukain. Lalu kita harus ingat, sepatu sekolah warna hitam, ya kan? Berarti sepatu-sepatu yang warna merah, warna hijau, warna putih gitu, pinggirin, belum bisa dibeli, ya. Kita belilah yang warna hitam. Wah, model-modelnya kita suka nih. Tapi ingat, sebanyak-banyaknya uang kita nggak mungkin kita makan milih. Misalnya sampai 5, ya paling cuma 2. Dan kalaupun udah 2 dibawa pulang, cuma 1 yang dibawa ke sekolah. Kaki kita kan cuma 2, ya, hanya sepasang. Jadi hanya sepasang sepatu lah yang kita bawa ke sekolah. Nggak mungkin kita bawa 2 pasang sepatu, jadi ada 4. Nggak mungkin dipakai ke tangan kan. Ya, jadi dari apa yang saya bilang ini, yang saya ceritakan ini, dalam memilih itu, ya, kita nggak bisa memilih semuanya. Hanya satu. Dan dalam memilih, harus ada pilihan. Ya, harus ada pilihan. Dan di dalam cerita tadi, tentang ibu tadi, ibu ini punya pilihan untuk bersyukur atau mengeluh. Ya, karena terbukti di akhir ceritanya dia bersyukur. Dia merasa rumahnya lega. Padahal nggak ada tambahan dari rumahnya. Apa adanya dia syukuri. Ya, dia baru sadar di akhir. Nah, di dalam Alkitab ada contoh dari seorang nabi yang bersyukur dalam kehidupannya. Ya, dia bersyukur. Tentu saja seorang nabi itu adalah orang yang menyampaikan ajaran, perintah, teguran kepada orang-orang Israel saat itu. Ya, jadi dia tegur orang Israel kalau mereka melakukan kejahatan kepada Tuhan, kejahatan kepada manusia, melakukan dosa. Itulah tugas dari Nabi Yeremia. Jadi dia tegur mereka semua. Dia tegur rajanya karena melakukan dosa. Tapi mereka nggak nurut. Mereka nggak nurut dan
Yang lebih menyedihkannya lagi adalah imam-imam. Wah, imam-imam itu kan kalau zaman sekarang seperti pendeta ya. Mereka juga memberikan komentar pedas kepada Yeremia. Gimana sih? Padahal harusnya mendukung kan? Tapi orang-orang yang harusnya mendukung malah nggak mendukung Yeremia. Ya. Dan tentu saja sebagai seorang yang udah melakukan hal-hal yang baik, lalu nggak diturutin, masih mending kalau nggak diturutin. Ini malah diserang sama orang-orang yang harus mendukung, diserang sama teman sendiri. Ya, itulah sebabnya Yeremia menulis kitab Ratapan. Nah, dari kata ratapan ya, ratapan ini mirip sama keluhan lah, meratap gitu ya, meratap. Jadi wajarlah dia meratap sebagai seorang manusia yang sudah melakukan hal-hal yang baik, melakukan teguran, melakukan perintah Tuhan, malah diserang sama imam-imam. Itulah sebabnya tertulislah kitab Ratapan yang dia tulis sampai 5 pasal ya. Di dalam buku ini kalau kalian baca semuanya akan tertulis ratapan-ratapan dari Yeremia. Di Ratapan 3 ayat 18 saya baca, "Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Ini harapannya hilang. Lalu dia bilang juga kemasyuranku hilang. Itu semua karena dia sudah melakukan hal yang baik, sudah menegur orang supaya melakukan hal yang baik. Kemudian dia diserang dengan orang-orang yang harusnya mendukung. Wajarlah dia bilang bahwa dia pikir harapannya sudah hilang kepada Tuhan. Ya, depresi ya. Tetapi di ayat 21 sampai 23 Yeremia tuliskan di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, "Tetapi hal-hal inilah yang kau perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu." Di dalam Ratapan, ya, meskipun judul bukunya adalah Ratapan, tetapi Yeremia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia jalan keluar. Ya, Yeremia tetap berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada dia. Nah, selain daripada Yeremia, ada seorang nabi lagi yang dalam kehidupannya bisa memilih untuk mengeluh atau tidak bersyukur. Tetapi dia bersyukur. Itu adalah Nabi Habakuk. Ya, Nabi Habakuk ini mirip-mirip lah dengan apa yang dialami oleh Yeremia. Dia melakukan teguran, dia melakukan nasihat, memberikan nasihat gitu ya, memberikan teguran, tapi dia malah diperlakukan dengan tidak baik. Kita lihat apa yang dia katakan meskipun mendapatkan nasib yang enggak baik. Kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ya. "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Ya, jadi anak-anak dikasih oleh Tuhan, Habakuk katakan sekalipun hal-hal yang buruk menimpa dia, tetapi dia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria. Beria-ria itu berarti kan bersuka-suka ya. Dia akan bergembira, berpesta, bersenang-senang di dalam Tuhan. Padahal orang-orang saat itu kalau sampai pohon ara tidak berbunga, ya maka tidak ada buahnya kan. Nggak ada buah yang bisa dijual atau nggak ada buah yang bisa digunakan
untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kalau sampai anggur tidak berbuah, mereka juga nggak punya penghasilan. Ya, padahal penghasilan kebanyakan orang saat itu adalah sebagai petani anggur. Lalu pohon zaitun, ya, pohon zaitun menghasilkan minyak. Tidak hasil pohon zaitun mengecewakan, ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kalau nggak ada bahan makanan kan pasti kelaparan, ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, ya, misalnya lepas begitu aja atau diambil sama orang. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, nggak ada juga yang bisa menghasilkan susu atau daging. Ya, berarti ini susah banget kehidupannya. Sekalipun begini, Habakuk akan bersyukur. Inilah yang dimaksud dengan memilih untuk bersyukur. Bersyukur itu pilihan, gitu ya, dari apa yang kita pelajari. Nah, buku kita memberikan kita langkah-langkah supaya kita bisa bersyukur. Belajar untuk menjadi orang yang suka bersyukur. Yang pertama, tulis. Fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Nah, jadi dalam kehidupan ini kan pasti ada susah, ada sedih, ada masalah gitu ya. Tetapi kita disuruh untuk fokus kepada kasih karunia Tuhan. Berarti apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Ya. Jadi contohnya adalah ada seorang yang tuliskan begini. Aku mengeluh karena sepatuku hanya satu, sampai aku bertemu dengan seseorang yang tidak mempunyai kaki. Ya. Jadi dalam kehidupan ini ada satu hal yang kita punya, padahal orang nggak punya. Dan harusnya kita bersyukur. Ya, kadang kita melihat misalnya kita punya mobil, kita lihat ada orang punya pesawat, ya kan? Wah, hebat ini orang, ya. Tapi kita nggak pernah melihat bahwa ada orang-orang di sana, di luar sana, yang nggak punya mobil. Ya kan? Ada orang yang bahkan hanya jalan kaki sehari-harinya. Atau makan pun susah. Gitu. Kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur. Ya, orang-orang di pinggir jalan sana kan mereka makan nggak pasti bisa makan. Tidur nggak tahu mau di mana. Nanti tidur di depan toko disiram, diusir. Ya. Lalu kita merasa bahwa sekolah saya nggak bagus gitu kan. Kita nggak bersyukur. Melihat, ya, harusnya kita melihat kepada orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan pendidikan, yang nggak punya uang buat sekolah, ya, malas untuk pergi ke sekolah karena kita merasa bosan, capek, sekolah itu capek, ya. Tapi kita nggak melihat bahwa orang-orang di sana yang pengen sekolah tapi nggak bisa. Itulah yang harusnya kita syukuri. Fokus apa yang ada, gitu ya. Apa yang kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang nggak kita punya. Ya, fokus kepada apa yang kita punya. Oke, yang kedua, jangan mengeluh. Ya, tadi kita udah fokus tuh di apa yang kita punya. Yang kedua, jangan mengeluh. Misalnya terjadi masalah dalam kehidupan kita ini, kita jangan mengeluh. Ya, kalaupun kita nggak bisa bersenang-senang, setidaknya nggak usah terlalu dipikirkan. Jangan sampai dibawa ke dalam pikiran, akhirnya kita sedih dan galau gitu ya. Sama yang seperti Habakuk lakukan. Dia meskipun dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, ya, tetapi dia akan berjanji bahwa dia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Yang ketiga, lakukan hal yang baik. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan merasa bahwa wah, saya ini ada gunanya, gitu. Saya ini ada gunanya, ya. Dan bersyukur banget Tuhan memakai saya berguna buat orang lain. Ya, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di pelajaran, mungkin mengingatkan teman yang nggak ikut kelas,
mengingatkan teman yang belum kerjain tugas, membantu teman mengerjakan tugasnya. Kalau ada teman yang nggak ngerti, kita ajarin. Kalau ada teman yang nggak bawa pulpen, kita pinjamin. Melakukan hal-hal yang baik membuat kita merasa bahwa Tuhan memberikan kita lebih banyak daripada Dia. Jadi kita ingat lagi apa yang ada, yang kita punya. Yang keempat, buat catatan harian hal-hal yang kita harus syukuri setiap hari. Mungkin nggak usah terlalu mewah atau nggak terlalu hebat gitu ya. Yang sederhana-sederhana aja. Ya dulu saya waktu kelas 7 tuh rajin banget bikin catatan harian. Hal-hal yang saya lihat, saya perhatikan dalam kehidupan ini, kayaknya nggak ada sesuatu yang luar biasa deh, gitu kan. Waduh, tapi catatan harian saya kosong. Padahal harus dibikin setiap hari, harus ada catatan harian. Dulu, sampai sekarang namanya diary ya. Jadi, kegiatan harian itu saya tulis. Lalu, mulailah saya lihat apa yang saya terima hari itu. Jadi, dulu itu saya suka dengan makan sarden. Ya. Ketika mama saya masak sarden, saya tulis di catatan harian saya. Wah, hari ini saya senang sekali karena saya bisa makan sarden. Besok nggak makan sarden, apa yang mau disyukuri ya? Hari ini saya bersyukur karena tadi malam nggak mimpi buruk. Besok lagi ternyata mimpi buruk. Saya cari-cari apa lagi? Wah, ada lagi. Saya bersyukur karena hari ini masih bisa bangun. Banyak hal yang bisa kita syukuri, tapi kita nggak pernah sadar. Ya, buat catatan harian yang kita tulis untuk membuat kita lebih bersyukur. Ya, tadi 4 hal tadi saya ulangin ya. Fokus kepada kasih karunia Tuhan, hal-hal yang baik. Yang kedua, ya, jangan mengeluh. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik. Yang keempat, kita buat catatan bersyukur, catatan syukur gitu ya. Nah, ada salah satu orang yang membuat catatan bersyukur. Dia bernama Anne Frank. Ya, tulisannya Anne Frank. Dia ini adalah seorang gadis Yahudi. Zaman itu, orang Yahudi dikejar-kejar sama Nazi. Ya, dikejar-kejar sama Nazi dan pastinya mau dibantai. Sehingga harus bersembunyi sama keluarganya. Waktu bersembunyi tentu saja nggak bisa keluar rumah kan. Dengan mudahnya dia harus sembunyi dan nggak bisa makan. Karena nggak punya persediaan makanan lagi. Udah habis makanannya. Jadi akhirnya dia meninggal karena tipes, ya. Lalu ketika ada orang-orang melihat rumahnya, dia lihat ada sebuah catatan harian. Hebatnya, dalam catatan hariannya itu, diary-nya itu nggak pernah ada kata-kata sungutan. Semuanya kata-kata bersyukur. Padahal biasanya kalau kita mendapatkan masalah gitu ya, pasti kita akan catat hal-hal yang sedih. Aduh, hari ini Nazi mengejar-ngejar keluarga saya. Hari ini saya nggak bisa makan. Hari ini banyaklah hal-hal yang kita bisa keluhkan di dalam diary. Tapi dia nggak begitu. Anne Frank ini nggak begitu. Dia tulis, ya ini dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Yahudi ya. Dalam bahasa Yahudi, lalu diterjemahkan oleh penulis buku kita dalam bahasa Inggris. Ya, saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan terjemahan ini ya, terjemahan saya sendiri ya, terjemahan saya sendiri. Nanti kalian bisa carilah di Google, banyak cerita tentang Anne Frank. Dia tulis begini, saya tidak pernah memikirkan hal-hal kesulitan, tetapi kemuliaan yang ada di dalamnya, atau hal-hal yang menggembirakannya. Keluar ke ladang, alam dan matahari. Keluar dan carilah kebahagiaan di dalam dirimu dan di dalam Tuhan. Pikirkan keindahan lagi dan lagi. Dan
kamu akan bergembira. Ya. Dan cerita ini akhirnya dibikin jadi film ya, dibikin jadi film atau bahkan diangkat jadi sebuah cerita ya. Karena cerita ini, diary-nya dia hanya sebuah diary saja. Ini membuat orang-orang termotivasi dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang sakit membaca ini, akhirnya dia merasa bahwa kehidupannya harus bersemangat, harus bersyukur. Meskipun saya sakit, meskipun ada masalah, tapi saya harus bersyukur. Dan kembali ke judulnya, memilih untuk bersyukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan banyak masalah yang kita hadapi, banyak masalah yang kita terima. Tapi kita harus pilih untuk bersyukur supaya kita bahagia di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pilihlah untuk bersyukur. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Silahkan dicatat, lalu difoto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Ya. Kita akan tutup kelas ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan kami sudah belajar. Biarlah Tuhan boleh berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.